Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa yang saya hormati, semua agama memiliki kitab yang dijadikan pedoman bagi setiap umatnya. Agama Buddha memiliki kitab Tripitaka, agama Hindu memiliki kitab Weda, agama Kristen memiliki kitab Injil, kita umat Islam memiliki kitab sebagai landasan dan pegangan hidup, yakni Al-Qur'anul Karim. Al-Quran adalah prinsip satu-satunya kitab yang dapat mengantarkan manusia menuju alam kebahagiaan. Demikian ungkapan Napoleon, seorang orientalis kebanggaan Prancis. Ungkapan tersebut mengisyaratkan bahwa Al-Quran adalah lampu penerang hati dalam menembus lika-liku perjuangan hidup yang panjang membentang. Al-Quran bisa menjadi benteng pertahanan yang kokoh dari godaan setan yang terkutuk. Hal tersebut didasarkan atas fungsinya yang senantiasa relevan di setiap situasi dan setiap zaman, sebagaimana yang pernah dijanjikan oleh baginda Rasul, Iqra'ul Qur'ana ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran akan datang pada hari kiamat bagi orang-orang yang senantiasa mempelajari dan menaatinya. Karena memang Al-Quran adalah satu-satunya kitab yang paling banyak dibaca oleh umat manusia di belahan dunia. Berapa jumlahnya? Menurut para mufasir, Al-Quran terdiri dari 6.666 ayat dan 77.439 kata dan 114 surah. Lalu kenapa dengan datangnya Al-Quran dikatakan dengan suatu kabar yang menggembirakan? Jawabannya, Al-Quran memiliki beberapa keistimewaan. Yang pertama, Al-Quran sebagai pelajaran dari Tuhan yang Maha Pengajar. Berkaitan dengan hal tersebut, Hujatul Islam Al-Imamul Ghazali mengatakan bahwa seluruh cabang ilmu pengetahuan yang terdahulu maupun yang akan datang, yang tidak diketahui maupun yang diketahui, itu bersumber dari Al-Quran. Itulah fungsi Al-Quran yang pertama. Kemudian fungsi Al-Quran yang kedua adalah sebagai obat penawar bagi penyakit-penyakit yang ada di dalam dada. Artinya Al-Quran dapat menjadi obat penyelamat bagi penyakit-penyakit batin. Mungkin kita hanya mengetahui penyakit lahir saja seperti penyakit malaria, sakit kepala, kolera, dan corona, dan lain-lain. Itu penyakit lahir yang harus kita sembuhkan. Namun ada penyakit yang lebih berbahaya dari penyakit lahir, yaitu penyakit batin. Demikian juga penyakit hati akan sembuh jika obatnya berupa Al-Quran, karena memang Al-Quran adalah resep dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa menyembuhkan beberapa penyakit, termasuk penyakit rakus, penyakit iri, penyakit dengki, penyakit korupsi, penyakit gengsi, penyakit yang menghalalkan segala cara demi jabatan kursi. Insya Allah akan sembuh jika obatnya berupa Al-Quran yang sudah kita amalkan isi-isinya dan sudah kita jadikan pedoman bagi kehidupan. Namun jika Al-Quran sudah jauh dari kehidupan umat, hengkang di hati masyarakat, kosong di kolbu para pejabat, niscaya penyakit hati akan kumat, hidup bergelimang maksiat, umat akan sesat, bahkan Al-Quran akan melaknat di dunia dan di akhirat kelak. Itulah fungsi Al-Quran yang kedua. Kemudian fungsi Al-Quran yang ketiga adalah petunjuk perjalanan hidup manusia. Al-Quran bisa menjadi penyelamat di dunia dan di akhirat, sebagaimana Muhammad Mustafa Al-Marokhi dalam tafsirnya mengatakan, keterangan tentang kebenaran yang mampu menyelamatkan seseorang dari kesesatan. Sejarah telah membuktikan jika umat Islam berpikir, berucap, dan bertindak sesuai dengan petunjuk Al-Quran, insya Allah Al-Quran akan mampu memperlihatkan kemampuannya untuk mengangkat derajat umat Islam dari pengangkatan teratas. Itulah fungsi Al-Quran yang ketiga. Kemudian fungsi Al-Quran yang keempat adalah rahmat bagi orang-orang yang beriman.
Rahmat tersebut diperoleh oleh kaum muslimin dari petunjuk yang diadopsi dari Al-Quran, sehingga kita semakin beriman kepada Allah, semakin bertakwa kepada Rasul-Nya, dan memantulkan sikap sebagai rahmat bagi alam semesta. Tetapi marilah kita renungkan apakah rahmat Allah telah kita miliki atau belum. Sebagai jawabannya terdapat pada hati kita masing-masing. Jika pendengaran kita lebih banyak didengarkan ayat-ayat Allah, jika ucapan kita lebih banyak digunakan untuk menasihati orang lain, jika kehidupan kita lebih banyak bermanfaat bagi orang lain, insya Allah berarti rahmat Allah telah sampai kepada kita. Dengan demikian, uraian tadi dapat saya simpulkan bahwa Al-Quran adalah kitab teristimewa, kitab penasihat, kitab petunjuk bagi belahan umat di dunia. Oleh karena itu, marilah kita imani, mari kita kaji, mari kita amalkan, dan kita dakwahkan agar membumi di tengah-tengah kehidupan umat Islam. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.